Suatu ketika di tengah lautan ada sebuah kapal besar tiba-tiba macet, mesinnya mati. Nah, ketika mati tersebut semua orang bingung. Kira-kira kalau kapal di tengah laut mati mesinnya mesti gimana? Pasti kita cari mekanik buat memperbaiki, ya tidak? Kemudian diundanglah semua mekanik untuk memperbaiki kapal tersebut. Kenapa? Kalau tidak diperbaiki otomatis kapalnya tidak bisa. Kemudian saat itu didatangkanlah semua mekanik, kemudian dipekerjakanlah untuk memperbaiki kapal tersebut. Mekanik pertama mencoba, akhirnya tidak berhasil. Mekanik kedua, ketiga, bahkan bekerja sama juga tidak ketemu. Hingga suatu ketika terakhir kali ditanya siapa kira-kira yang memungkinkan bisa memperbaiki kapal ini. Dijawablah, ada di negeri seberang orang tua usianya 70 tahun tapi dia punya pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Kata kepala kapalnya, coba undang ke sini. Akhirnya diundanglah orang tua tersebut, kemudian datang ke kapal tersebut. Singkat cerita, sesampainya di kapal, dia cuma megang-megang. Tiba-tiba ketika sampai di satu dinding tertentu, ketika dia mulai ketok-ketok, ternyata di situ ada sesuatunya. Dan ketika itu dia bilang, tolong carikan saya satu buah palu, katanya. Kemudian diambilkanlah palu, diterimalah palu, kemudian palu tersebut dengan pukulan, dengan kekuatan tertentu, dipukullah dinding tersebut. Tuar! Mesinnya langsung nyala. Kemudian diundanglah si orang tua tersebut makan malam dengan kapten kapal tersebut. Kemudian kapten kapal bertanya, Pak, apa sih rahasianya? Bapak kok punya pengetahuan luar biasa, Bapak punya pengalaman luar biasa, rahasianya apa? Ternyata si bapak tersebut berkata, saya hanya rutin untuk bertemu dengan orang-orang baru dan juga menginvestasikan waktu saya untuk sesuatu yang bersifat leher ke atas. Ada yang tahu leher ke atas? Ilmu. Karena menurut beliau, investasi leher ke atas adalah investasi yang paling mahal di dunia. Misalnya contoh ya Bapak Ibu, sekarang kan lagi rame nih zaman orang geger namanya pupuk palsu, ya tidak? Pupuk yang ketika disebar kemudian gak ada reaksinya. Pupuk yang ketika disebar ternyata itu pembenah tanah. Bayangkan kalau kita tidak tahu dan tidak punya pengetahuan untuk mendeteksi bahwa pupuk tersebut kandungannya tidak asli, maka apa yang terjadi ketika kita sebar ke lahan kita, maka otomatis tanaman kita bisa makan atau enggak? Tidak ada. Itulah Bapak Ibu semuanya, kenapa investasi leher ke atas itu adalah investasi yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Pertama, yaitu sering-sering bergaul dengan orang lain, karena saya yakin bahwa setiap orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri, benar nggak? Dan dari pengalaman tersebut kita saling bertukar, kita saling berbagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya cuma punya pengalaman 5 pengalaman satu orang, ketika digabung 5 orang yang punya 5 pengalaman masing-masing, akhirnya satu orang masing-masing memiliki berapa? 5 kali 5 berapa? 25 pengalaman. Itulah pentingnya kenapa kita harus sering bertukar pikiran. Maka dengan hadir seperti ini jangan cuma duduk-duduk gitu kan. Ada orang baru, coba dong ajak kenalan, ya enggak? Nah, cara kenalan, Bapak tanam apa gitu kan. Siapa tahu ada pengalaman beliau yang ternyata nggak punya kita. Sehingga ketika kita menghadapi pengalaman tersebut, kita nggak perlu lagi dong mengalami hal yang sama. Nah, jadi gitu Bapak Ibu semuanya, mungkin motivasi di awal materi kita. Nah, saya di sini kemarin dikasih tahu Pak Wahyu materinya tentang hama dan juga penyakit tanaman hortikultura. Hama dan juga penyakit. Tadi Pak Wahyu sudah sebut bahwa kita ada yang namanya perubahan iklim. Lalu, apa sih kira-kira dampak perubahan iklim terhadap hama dan juga penyakit? Hama itu apa? Organisme kelihatan yang menyerang tanaman kita. Sedangkan penyakit adalah mikroorganisme yang tidak kelihatan atau tidak tampak secara mata kita yang menyerang tanaman kita. Jadi itu perbedaannya. Jadi dengan adanya perubahan iklim di sini, pengaruhnya dahsyat Bapak Ibu semuanya terhadap hama. Pertama apa? Hama tersebut jadi lebih cepat perkembangbiakannya.
Jadi yang semula misalnya perkembangbiakannya kita anggap ya, misalnya dalam satu bulan itu anggap 2 kali misalnya. Dengan adanya perubahan iklim seperti ini, ada panas, ada hujan, maka perkembangbiakannya naik 2 kali lipat. Nah, maka bayangkan kalau satu areal ada populasi sebanyak 1000 ekor hama yang seharusnya dia berkembang biak 2 kali, berarti kan 1000 tambah anaknya 2 ya enggak? Nah 2 misalnya, atau 2 kali, anggap satu misalnya 2 kali, berarti kan 1000 tambah 1000 tambah 1000 atau 1000 tambah 500 tambah 500 jadi 2000 ya tidak? Maka dengan perkembangan yang luar biasa seperti ini, bisa jadi kenaikannya sampai 45.000 ekor, sehingga ujung-ujungnya kita berpikir umat obat nih, wah ini kada mempan lagi. Bukan masalah kada mempan, bisa jadi hamanya yang terlalu banyak. Kemudian setelah perkembangbiakannya jadi lebih cepat. Yang kedua, dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa seperti ini, bukan hama penyakit yang bisa berkembang, tapi imun tanaman kita juga berisiko lebih cepat mengalami penurunan. Jangankan tanaman, kita aja nih misalnya abis kena panas gitu kan, tiba-tiba tengah jalan hujan, biar hujan, kada ingat mandi, malamnya kayak apa? Gitu. Kan harusnya bilangnya karena hujan kan panas gitu kan, kemudian harus mandi ya ndak? Kada ingat mandi misalnya, malamnya jadi panas. Faktanya, ulun membuktikan sendiri bahwa air hujan tahun 2023 dan 2024 ini mengalami penurunan pH yang luar biasa. Ulun kebetulan punya kebun juga, ulun punya tanaman sekitar 4.000-an, tanaman cabai. Ulun membuktikan bahwa ternyata dengan 3 kali hujan kami sudah melakukan pengapuran, kami sudah memberikan larutan penaik pH. Dengan hujan 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu, 1 minggu kemudian dari pH 6,3 turun menjadi 5,1. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi apa? Dengan adanya perubahan iklim seperti ini, ternyata luar biasa terhadap penurunan pH. Dan pH di sini Bapak Ibu semuanya, ketika asam, maka akan membuat beberapa unsur hara di dalam tanah tidak bisa terserap dengan optimal. Misalnya contoh, Anda semuanya ada yang pernah masuk rumah sakit, ada? Atau pernah menjenguk orang masuk rumah sakit, ada? Misalnya contoh, ketika Anda jenguk, bawa oleh-oleh enggak? Apa kira-kira? Martabak. Apalagi? Sate, ya enggak? Dibawakan ke orang garing. Paling yang mamakan menunggui. Iya enggak? Nang garing ngomakan lah. Kenapa? Orang tuh kalau sakit gitu kan kasihnya sesuatu yang meningkatkan imun dulu, misalnya buah-buahan, kan seperti itu ya enggak? Ketika orangnya sudah sehat, baru kita kasih makanan yang enak-enak. Sama juga dengan tanaman kita. Ketika pH-nya turun, maka meskipun kita memberikan pupuk sedemikian rupa banyak, maka kalau syarat dari pH-nya tidak sesuai, maka pemupukan tersebut akan percuma. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, efek perubahan iklim itu luar biasa terhadap penurunan pH. Jadi, yang selama ini kita selalu berpikir gitu kan, tanamanku ini bagusnya dipupuk napa yuk, ya enggak? Kan gitu, pupuknya napa yuk yang paling pas. Jangan dulu berpikir tanamanku pakai pupuk apa. Tetapi, cobalah dulu fokus. Setelah hujan di sini, kira-kira pH-nya turun atau enggak? Tanahnya tambah asam atau enggak? Faktanya di lapangan, baik tanaman hortikultura dan juga tanaman padi, buhan pian tahu aja, tahu ini tanah ini masam, cuma kada tahu caranya, ya enggak? Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan perubahan iklim seperti ini tuh luar biasa dampaknya terhadap stres bagi tanaman kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dengan adanya perubahan iklim ini lagi, bagaimana perubahannya terhadap perilaku hama dan juga penyakit? Faktanya Bapak Ibu semuanya, ketika hama tersebut disinari dengan intensitas yang terlalu sering dan juga sering berubah-ubah faktor cuacanya, maka perilaku makannya juga berbeda. Sudah tanaman kita imunnya turun, kemudian diserang dengan intensitas yang luar biasa, udah lengkap Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu kita perlu solusi, ya enggak? Maka kita ketahui dulu apa solusinya. Solusi pertama, ketika kita sudah tahu bahwa ternyata ada perubahan terhadap hama dan juga penyakit, solusi pertama adalah tanamlah
varietas-varietas yang memang tahan terhadap hama dan juga penyakit tertentu. Misalnya contoh anggap hortikultura, dan ulun ambil studi kasus cabai misalnya, ya enggak? Cabai jenis tertentu, sudah tahu varietas itu di tempat Anda sering banget kena virus kuning dan keriting, ada kan? Maka kalau Anda tanam varietas yang sama, maka Anda hanya akan melawan hama tersebut. Karena penyakit kuning dan keriting ditularkan oleh yang namanya hama kutu kebul. Jadi tanamlah varietas yang lebih tahan terhadap virus Gemini atau virus kuning dan juga keriting. Yang kedua, ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya, yaitu apa? Lakukan sering-sering pengecekan lahan. Karena ulun pribadi pun sering banget menemui keluhan petani. Sebagai contoh, ulun ambil kasus saja Bapak Ibu semuanya, tanaman padi. Jadi suatu ketika gitu kan ada petani yang bilang, "Pak, tanaman ulun kenapa yuk ada tapi baik?" Misalnya kan. Ketika ulun kunjungan ke sana, ulun sudah mulai menemui ini wereng nih kira-kira. Nah, kemudian saya tanya, "Pak, Bapak adalah bakuliling ke lahan Bapak, kemudian disilaki bawah-bawah, ada aja kadang apa-apa," ujar. Ketika sampai di sana Bapak Ibu semuanya, sampai di lahan sana, kemudian saya masuk ke lahan, kemudian saya duduk sebentar, saya ambil handphone, keluarkan handphone, kemudian saya jepret. Kemudian jepret kedua dengan perbesaran 4 kali, kan di HP itu ada perbesaran ya kan? Di zoom. Di zoom. Kemudian jepret. Kemudian saya naik ke galangan, menemui bapak tersebut. "Pak, ampun pian karena wereng. Nih buktinya." "Napa ini? Wereng, Pak." "Mau genalnya wereng." Ya nyatanya di zoom 4 kali, Pak. Ketika itu Bapak Ibu semuanya, ketika saya bilang kena wereng tapi untungnya hintalonya belum memecah, maka saat itu kita langsung berikan rekomendasi insektisida. Tapi syaratnya, pertama, kalau pengendalian wereng ketika memang belum terlalu banyak yang kena, dan ternyata tetangga-tetangga yang kena, maka jangan mengendalikan sendiri. Di tempat tetangga juga kena, Anda kena, maka mengendalikan harus pertama bersama-sama. Kedua, kalau pengendalian wereng misalnya kan, pengendalian wereng, kalau teorinya harus mau obat nyamuk. Ulun yakin kan kata kawa, ngomong obat nyamuk pasti taranjah. Maka ulun sudah mencoba juga cara yang kedua, itu namanya sistem blocking. Jadi kita blok dulu, misalnya kan lahan pian nih segi 4 persegi panjang, misalnya enggak? Persegi panjang. Maka pian ujung galangan kiri, kanan, muka, belakang itu dulu semprot keliling dulu. Ketika keliling sudah terblok, baru menyemprot normal. Karena kalau nyemprot normal dulu, dia terbang ke samping. Kata pak tetangga. Kemudian setelah 4-5 hari kemudian, efek pestisida di tempat kita sudah mulai menurun, kemudian tetangga menyemprot, maka otomatis dia bakal kembali. Oh itu harus. Jadi kalau sudah diblok, ketika kita nyemprot, maka minimal ketika dia lompat ke samping dia bakal kena. Nah jadi kan ada kasus katanya kan ada sport tertentu yang memang ternyata banyak di sana yang kena. Sebetulnya semua baik sport segala macam sebaiknya tetap pada mulanya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita mungkin kan, oh daerah sport sini banyak yang kena, di sebelah sini kada. Kalau mau lebih memastikan, coba kita kontrol benar-benar. Kalau memang ternyata sport tersebut yang banyak, daerah ini misalnya ternyata tidak kena, maka silakan diblok areal tersebut. Jadi cara menyemprotnya juga sama sistem blocking tadi. Jadi kan sini olah kotak dulu. Nah, baru areal spot yang kena silakan dilakukan eradikasi. Lalu permasalahan selanjutnya adalah di dalam pengendalian hama penyakit adalah bagaimana cara menggunakan pestisida yang benar, ya tidak? Karena selama ini faktanya Bapak Ibu semuanya 75% kesalahan pengendalian pestisida disebabkan karena salah perilaku. Kesalahan perilaku pertama dan yang paling fatal adalah cara menggunakan pestisida tersebut. Yang namanya pestisida Bapak Ibu semuanya, itu bagian-bagiannya pertama adalah insektisida. Apa itu insektisida? Adalah racun untuk mengendalikan. Kemudian selanjutnya yang termasuk dalam pestisida adalah fungisida. Apa itu fungisida? Jamur. Kemudian bakterisida. Berarti apa? Bakteri. Kemudian nematisida. Nematoda atau jenis cacing. Kemudian akarisida. Bukan akar ya.
akarisida. Apa? Akarisida untuk jenis kutu atau tungau. Jadi kita ketahui dulu, ulun pernah kejadian Bapak Ibu semuanya, ada bapak-bapak yang mau mengendalikan hama jenis kupu-kupu. Pak, kenapa yuk kada mampan ulun sudah menyamper kupu-kupu kada mau ampe, napa gerang pengen samprot amis startup. Padahal amis startup itu adalah fungisida. Maka ketika Anda semprot fungisida kepada hama jenis kupu-kupu, kupu-kupunya langsung, bang, semprot aku bang, semprot tidak. Jadi kita ketahui dulu sasaran kita tuh apa. Kalau sasaran kita tuh hama jenis serangga, maka gunakanlah jenis insektisida. Lalu Bapak Ibu semuanya, terkadang di dalam aplikasinya kita ingin supaya sekali jalan, ya enggak? Maka dicampurlah beberapa insektisida atau fungisida atau bakterisida atau akarisida dalam sekali aplikasi. Maka pencampuran tersebut pun ada syaratnya. Karena kalau terjadi pertama, yaitu muncul gumpalan. Adalah ya pian mencampur muncul gumpal. Ada. Maka ketika muncul gumpalan, maka artinya bahan aktif tersebut sedang mengalami proses reaksi kimia yang menyebabkan terjadi gumpalan. Dan bayangkan ketika gumpalan tersebut mengapung, maka di bawahnya apa? Anggap misalnya di dalam tangki sprayer. Kemudian bahan aktif atau obat tersebut bergumpal karena Anda salah mencampur. Maka kemudian setelah bergumpal dia bakal mengapung. Maka di bawahnya apa? Air. Ketika air di bagian bawah kemudian Anda semprot, kan biasanya semprotan itu yang pertama keluar di atas atau di bawah? Yang di atas apa? Bahan aktif. Anda semprotkan, ujung-ujungnya obat nih kada mampan lagi karena salah dalam pencampuran. Jadi kalau menggumpal, maka otomatis campuran pestisida tersebut dikatakan tidak kompatibel. Kemudian yang kedua, kalau terjadi yang kedua adalah mengendap. Mengendap itu berarti tak ke atas kata ke bawah kah? Bayangkan kalau bahan aktif mengendap, yang pertama tersemprot, yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Maka Anda ketika pertama mengeluarkan cairan, maka Anda menyemprotkan pestisida berkonsentrasi tinggi. Kan di bawah. Ketika ini habis, maka di atasnya banyu. Jadi yang di sini efektif, yang ini kada. Jadi B dengan 1, B dengan 2 efektif, B dengan 3, 4, 5, 6 parai. Kenapa? Karena pestisidanya mengendap. 2 itu aja kan sebetulnya ada 5 Bapak Ibu. Tapi 2 itu aja yang paling sering. Lalu solusinya kayak apa? Supaya dalam sekali pengaplikasian pestisida bisa sekali jalan. Pertama, dalam proses pengenceran pestisida tersebut, encerkan pada wadah berbeda. Misalnya contoh tangki, isinya berapa liter? Berapa? 16 pun bagi 4 berapa? Maka kalau misalnya Anda mau ngasih 3 campuran, maka silakan bagi 4 atau bagi 3. Ambil 4 liter, masukin dalam ember, kemudian larutkan insektisida pertama, aduk sampai larut. Ketika sudah larut, silakan masukkan ke dalam tangki. Kemudian ambil air kedua sebanyak 4 liter atau 5 liter lagi. Kemudian silakan larutkan obat yang kedua. Kemudian Anda aduk larut. Setelah larut silakan Anda masukkan ke dalam tangki. Kemudian misalnya kan sekalian sama pupuk daun, ya kada? Orang kan kadang sekalian nyamprot MKP misalnya ndak? KNO3 misalnya. Maka campuran ketiga, ambil 4 liter lagi, masukkan pupuk daun, kemudian aduk larut, kemudian masukkan ke dalam sprayer. Cara seperti itu akan menghindari namanya gumpalan. Kenapa? Karena bahan aktif tersebut sudah terencerkan atau berkonsentrasi rendah. Jadi caranya mungkin agak teribet sedikit. Dengan cara seperti ini, yang tadinya menggumpal, insya Allah kada bakal menggumpal.